Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Muhammad Azim dengan nomor NIM 7022200015 dan dengan sahabat saya Syarifah Aini Surita Santini dengan NIM 7022200008. Saya Sriningsi dengan NIM 7022200003. Saya Ayu Fadila dengan NIM 7022200009. Dengan itu kami akan menyampaikan poin-poin kami yang berjudul tentang fungsi yang akan dibawakan oleh Ayu Fadila. Baiklah, di sini kita akan mengulas sedikit tentang fungsi. Apa sih fungsi itu? Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Bisa dikatakan sebuah fungsi atau pemetaan jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi berikut, seperti ini. Nah, fungsi sendiri ini memiliki sifat-sifat. Nah, biasanya itu sifatnya dikenal ada 3. Yang pertama ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Baik, yang pertama ada fungsi injektif. Bisa dikatakan fungsi injektif apabila sebuah fungsi dan setiap himpunan B hanya mempunyai satu kawan di A. Nah, yang menjadi fokus kita pada fungsi injektif ini adalah setiap himpunan B hanya mempunyai satu kawan di himpunan A. Contohnya seperti ini. Ini ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, masing-masing pada himpunan ini memiliki anggota dan anggotanya hanya diperbolehkan memiliki satu kawan pada anggota B. Contohnya seperti 1 berpasangan dengan 6, 2 berpasangan dengan 7, 3 berpasangan dengan 8. Nah, apabila dia memiliki 2 kali pasang seperti ini, dia tidak dapat dikatakan sebagai fungsi injektif. Dia termasuk fungsi namun tidak termasuk pada fungsi injektif. Selanjutnya di sini ada fungsi surjektif. Nah, bisa dikatakan sebuah fungsi surjektif apabila fungsi dan setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan di A, sehingga anggota daerah hasil sama dengan anggota daerah kawan. Nah, untuk fungsi subjektif yang menjadi fokus kita adalah anggota daerah hasil sama dengan anggota daerah kawan. Anggota daerah hasil sama dengan anggota daerah kawan. Nah, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Fungsi injektif tadi kan dia hanya diperbolehkan satu kali pasang. Hanya himpunan A memiliki satu kali hasil pada himpunan B. Nah, untuk fungsi subjektif ini boleh memiliki dua. Contohnya seperti pada himpunan A dan himpunan B ini ada anggota 1, 2, dan 3. Untuk B ada anggota 5 dan 6. Untuk anggota A ini satunya berpasangan dengan 5, untuk 2 berpasangan dengan 6, dan 3 berpasangan dengan 6. Selanjutnya ada fungsi bijektif. Nah, bisa dikatakan sebuah fungsi bijektif atau korespondensi 1-1 ini apabila bersifat injektif sekaligus surjektif. Fungsi bijektif ini yaitu apabila bersifat injektif sekaligus surjektif. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Di sini bisa dikatakan sebuah bijektif apabila bersifat injektif sekaligus surjektif. Nah, di sini ada himpunan B ini disebut kodomain dan himpunan A ini disebut domain. Nah, apabila pada himpunan B ini memiliki anggota yang sama pada himpunan yang A. Contohnya seperti ini kan di A-nya dan himpunan ada anggotanya, ada anggota 1, 2, dan 3. Dan B ini ada 5, ada 6, ada 7. Nah, ini sama-sama memiliki anggota 3. Maka ini disebut sebagai fungsi bijektif. Nah, apabila di himpunannya ada 4, maka di himpunan B-nya ada 4 juga. Apabila di himpunan A-nya ada 5, maka di himpunan B-nya ada 5. Nah, apabila dia sama-sama memiliki jumlah anggota yang sama, maka dia dikatakan sebagai fungsi bijektif. Selanjutnya ada fungsi komposisi yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Muhammad Hazim. Menjelaskan tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan bekerja sama.
Nah, sebelum itu saya mohon maaf karena gambarnya terlalu kecil, saya gambarkan kembali. Seperti gambar di samping ini ilustrasikan sebuah mesin. Yang mesin A yang beranggotakan X bila dihimpunkan ke F maka menjadi F dan FX. Dan jika himpunannya ditambahkan G berarti akan menjadi G FX atau bisa juga disebut langsung F G F F himpunan G. Dan G adalah mesin yang bekerja beriringan. Fungsi F menerima input dari X yang akan diolah oleh F dan menghasilkan output yang FX. Sebagai gambaran yang saya tulis digambarkan, saya gambarkan di atas, X menerima himpunan dari F maka menghasilkan FX. Dan jika F himpunan X menerima fungsi dari G maka menjadi G F dengan X. Atau bisa juga kita singkat menjadi F himpunan G, kalau ditambah X bisa jadi G F X. Komposisi juga bisa lebih dari 2 fungsi atau 3 fungsi, bisa kita tambahkan titik, bisa kita tambahkan A, maka bisa menghasilkan A, G, F, X, bisa, dan selanjutnya bisa diperpanjangkan lagi. Ya, itu saja dari saya. Maka sifat-sifat fungsi komposisi akan disampaikan oleh sahabat saya, si Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, sifat yang pertama adalah sifat yang tidak bersifat kumulatif. Dan rumus F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Example-nya yaitu Fx sama dengan 2x kurang 1, Gx sama dengan 3x tambah 2. Jadi penyelesaiannya yaitu sebelumnya kita masukin saja rumusnya. Kita masukin saja F-nya itu 2x kurang 1. X-nya itu adalah ini, 3x tambah 2. Yang Gx-nya tambah. Nah, kurang 1. Kita kalikan 6x tambah 4 kurang 1 sama dengan 6x ditambah 3. Nah, selanjutnya yaitu kita mau menentukan F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran F. Nah, kita bikin yang G bundaran F. X dengan kita masukkan nilai G-nya. G-nya itu ya 3, X kita ganti dengan F. F-nya 2, X kurang 1 ditambah 2. 3 kali 2x yaitu 6x dikurang 3 ditambah 1 sama dengan 6x tambah 2. Maaf sebelumnya, ini 3 ditambah 2 hasilnya tuh ini 1. Nah, dari ini kita udah tahu F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran F. Berarti tidak sama. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif dengan rumus ini ya kawan-kawan, F bundaran G bundaran Hx sama dengan bisa menggunakan rumus F bundaran G bundaran Hx. Kita contohnya yaitu Fx sama dengan 2, 2x kurang 1, Gx sama dengan 4x, Hx sama dengan x2 kurang 1. Yang ditanya adalah tentukan F bundaran G bundaran Hx. Nah, dengan ini kita bisa menggunakan rumus yang di atas tadi. F bundaran G, kita selesaikan satu-satu ya. X. Nah, bisa F kode lain sama Gx. Dengan F-nya tadi yaitu 2x kurang 1. Bisa bikin 2 dalam kurung G-nya, nilai G-nya itu 4x. Kita masukkan 4x
dikurang sama 1, minus 1. Jadi kita kalikan 2 dikali 4x hasilnya 8x, terus dikurang 1. Nah, selesai ini kita lanjut ke yang sambungkan dengan bundaran H, yaitu masukin F bundaran G bundaran H X. Bundaran F bundaran G itu yaitu hasilnya ini 8x kurang 1, masukkan 8, x-nya itu diganti dengan H, hanya itu x kuadrat kurang 1, x kuadrat dikurang 1, terus minus 1. Nah, kita kalikan 8 dikali x kuadrat hasilnya 8x kuadrat. 8 kali min 1 hasilnya min 8. Terus minus 1. 8x kuadrat turunkan saja. Min 8 dikurang min 1 hasilnya min 9. Nah, jadi F bundaran G bundaran H X hasilnya adalah ini kawan-kawan. 8x kuadrat dikurang 9. Sifat-sifat ketiga dari komposisi yaitu memiliki elemen identitas fx sama dengan x. Nah, dari ini kita punya dapat rumus yaitu ini loh. F bundaran I itu bisa disimbolkan dengan identitas x sama dengan I bundaran fx sama dengan fx. Hasilnya adalah fx. Nah, dari sini kita punya contoh fx sama dengan 3x kuadrat, fx sama dengan 3x dikurang 2, dan ix sama dengan x. Dan rumusnya f bundaran I x sama dengan I bundaran f x sama dengan f x. Rumus hasilnya fx. Fx nilainya adalah 3x kurang 2. Hasilnya itu adalah nilai dari apapun yang dikalikan dengan elemen identitas, hasilnya akan tetap pada nilai fx-nya, yaitu 3x kurang 2. Selanjutnya, penjelasan tentang materi fungsi inverse yang akan dijelaskan oleh Sri Wahyuningsi. Fungsi inverse. Fungsi inverse adalah f a ke b memiliki relasi dengan fungsi b ke a. Maka fungsi g merupakan inverse dari f dan ditulis f inverse atau g f inverse. Jika f inverse dalam bentuk fungsi, maka inverse disebut fungsi inverse. Menentukan inverse suatu fungsi y sama dengan fx dapat ditempuh dengan cara berikut, yaitu ubah persamaan y fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Gantikan x dengan f inverse y sehingga fy sama dengan f inverse y. Gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse. Baiklah, example-nya yaitu fx sama dengan x plus 3. Nah, ini langkah yang pertama adalah ubah persamaan y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Jadi langkah yang pertama yaitu fx sama dengan x plus 3 ini luasnya y sama dengan x plus 3. Y min 3 sama dengan x sama dengan y min 3. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah kedua yaitu f min 1 y sama dengan y min 3. F min 1 x sama dengan x min 3. Jadi ini yang langkah ketiga, gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse adalah hasilnya ini. Sekian dari materi kami. Kami harap semua
semua penonton bisa memahami tentang fungsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.